semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah. Menurut kamu, kamunya yang salah atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus kenapa yang kamu ributkan? Kalau itu negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Nah ini nih kata netizen nih, bilang iPhone. Enggak, ini Realme. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus kenapa yang kamu ributkan? Kalau itu negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan. Karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya sama warga-warga yang terdampak. Termasuk saya. Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke, seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya, belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa, itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong. Kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih haknya? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus dicarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya. Untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati. Nah, kan gak setiap saat. Tapi kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak gak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang berada sih sebenarnya? Gimana ya, Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Oke. Gak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti gak ada masalah dong kalau digusur ya cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Iya, gak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Kan yang dipertahankan kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu gak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia itu gak ada. Cuman itu doang. Kalau mau diambil ya silakan. Kerjanya apa, Pak? Saya wirausaha. Wirausaha. Iya. Usaha apa, Pak? Untuk kalau dulu sembako. Tetapi semakin kesini ada perubahan untuk usaha. Nah sekarang kita sebagai supplier botol. Supplier botol. Botol ya, botol kaca. Botol kaca, ya. Oke. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Enggak mesti ya, jadi hanya menyesuaikan kebutuhan saja. Jadi kalau berapa itu kita enggak pasti lah. Perkiraan aja Pak, range 10 juta dapat Pak? Enggak ada Pak, jauh. 5 juta? Enggak ada. 5 juta enggak dapat Pak? 1 bulan 5 juta enggak dapat? Enggak ada. Oke. Ya. 4 juta? Ya mungkin sekitar segitu. Cukup nggak Pak untuk satu keluarga Pak? Cukup ya harus dicukupkan. Iya. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak Pak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Istri kerja apa Pak? Enggak. Istri kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anak? Anak yang paling gede. Ada 4? Ada 4. Oke, ini yang paling gede Aura, cewek. Sisanya Pak? Masih sekolah. Masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4? SD kelas 4. Tapi menurut Bapak kalau saya dengan pendapatan 4 juta, kurang lebih ya Pak ya, kurang lebih 4 juta sebulan, itu cukup nggak Pak untuk menghidupi 4 anak tersebut Pak? Jadi cukup nggak cukup, harus kita cukupkan. Misalnya nggak cukup ya kita harus berusaha lagi. Nah gitu. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak, banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau masalah anak banyak keluaran itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya bagaimana untuk usaha. Oh oke. Nah selama ini Bapak keberatan nggak kalau Bapak masih bisa kalau misalnya anak-anak itu ada study tour nggak sekarang? Mungkin nggak ada ya, udah dihapus ya karena kebijakan ya. Tapi dulu waktu kamu masih ada. Bayar sendiri atau itu gratis juga? Bayar lah sendiri. Bayar ya? Iya. Jadi udah dipatok sekitar 1 juta berapa gitu. Udah study tour sama wisuda. Oh sama wisuda.
Oke, apalagi biaya sekolah yang kita keluarin tanpa gratis ya. Kalau sekolah negeri Pak ya gratis ya? Iya, gratis. Gratis ya. Apalagi biaya lain yang selain Udah, itu doang sih. Tidak ada biaya apa-apa. tidak ada biaya apa? Tidak ada. Versi orang tua dulu Pak. Ya, Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? berat. Tapi kalau maaf ya, kalau demi anak ya kita usahakan. Begitu. Maksudnya demi anak itu apa Pak? Nah gini, jadi kalau wisuda itu sebetulnya penting juga. Jadi untuk wawasan anak itu dengan adanya wisuda, maaf ya, wisuda yang saya gambarkan di sini study tour, bukan untuk wisuda di dalam kelas ya, di dalam sekolah enggak. Untuk anak saya itu wisuda ya study tour itu penting bagi kita Pak. Jadi untuk melatih untuk wawasan anak itu biar luas. Oke. Iya. Pak, tadi saya dengarkan untuk kepentingan anak. Kalau misalnya suatu hari anak Bapak nanti minta handphone yang mahal Pak, Bapak beliin nggak Pak? Enggak, Saya mau minta handphone yang 10 juta. Enggak. Ayah. enggak. Kan untuk kepentingan anak Pak. Kepentingan di sini apa menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi ayah, teknologi sekarang ini sudah canggih. Kalau kita nggak pegang laptop, nggak pegang iPad, kita ketinggalan zaman ayah. Bisa ada yang apa yang murah sekitar 300.000. Itu nggak bisa cepet, nggak bisa live, nggak bisa media sosial. Zaman sekarang ini harus media sosial ya. Kita harus menyesuaikan dengan kehidupan. Zaman sekarang media sosial kita harus melek. Kalau nggak kita ketinggalan ya. Media sosial di sini sebetulnya kan melalui aja sudah cukup, atau melalui baca-baca internet itu sudah cukup. Artinya HP yang 300.000 itu udah Nggak cukup. bisa ya. Pun 300.000 itu nggak cukup. Bikin chat GPT aja nggak bisa ya. Ya, berarti kita harus ada ini dong, interaktif sama teman, datang ke teman yang punya HP atau ke PS kan juga masih ada ya untuk ngerjain tugas. Kok PS sih? Apa sih namanya? Warnet, kok PS? Iya, itu maksudnya. Datang ke warnet atau sama temen gitu kan, kerjaan kan bisa. Itu kan malah juga melatih komunikasi. Gitu. Iya, Kenapa harus saya ini HP, mengandaikan punya jadi HP? anak-anak yang tengil dan ayahnya. Tapi Bapak nggak beliin. Enggak. Kenapa? Karena itu menganggap apa? Karena Bapak menganggap apa? Kenapa Bapak nggak beliin? Ya kita beliin tapi menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Tidak harus barang mewah gitu. Jadi menyesuaikan, kalau misalkan untuk internet HP yang 300-400 kan sudah bisa lah. Tapi kalau study tour dengan wisuda menurut Bapak itu wajar? Wajar. Tapi untuk wisudanya ya di dalam sekolah kita nggak setuju.